Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan penjelasan mengenai al-harfu, ya, huruf sudah. Kemudian sudah melanjutkan ke babul i'rab. Di bab i'rab kemarin kita sudah sampai pada penjelasan tentang perubahan yang terjadi, yaitu ada lafzi, kemudian ada takdiri, di mana kemarin kita sudah baca sampai dengan contoh-contohnya di sini. Contoh sampai dengan ini ya, kemarin kalau tidak salah. Lantardo al-fata wal qadi wal gulami, dan seterusnya ini. Ya, mungkin kita sedikit ulang ya. Kemarin takdiri itu apa? Takdiri itu adalah adanya sesuatu yang mencegah untuk diucapkan. Jadi jika ada faktor-faktor yang mencegah untuk diucapkan, di antaranya ada di situ beberapa alasan. Ada ta'adzur, ada istisqal ya, ada munasabah. Kemudian ini ya secara takdiri ya, secara takdiri kemarin terakhir ya. Secara lafaz ini karena tidak terdapat faktor yang menghalangi, jadi secara tulisan itu hurufnya nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kalau yang takdiri kemarin ada 3 ya. Jadi ada perubahannya itu tidak terlihat. Perubahannya tidak terlihat karena 3 alasan. Ada ta'adzur, istisqal, kemudian ada munasabah. Ya, contoh-contohnya di sini ada yad'u al-fata wal qadi wa gulami, dan seterusnya ini. Nah, ini kemarin sudah selesai. Kemudian ini ada contoh ya, wa taqulu la yarda al-fata wal qadi wa gulami wa taqulu innal fata wa gulami la faizani wa taqulu martu bil fata wa gulami wal qadi. Di sini kalau kita lihat semua contoh ini perubahannya tidak terlihat. Mana huruf terakhirnya ini kan tidak ada perubahan harokat yang terlihat, maka ini dikatakan perubahannya, i'rabnya ini secara takdiri. Beda dengan yang perubahan lafaz, itu harokatnya berubah. Bisa jadi dhammah, bisa jadi fathah, bisa jadi kasrah. Baik ya, kita berlanjut ke sini. Fama kana akhiruhu alifan. Dari sini. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan. Gitu ya. Bentar, ini ya sini ya, benar. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan, sini. Jadi kita lanjutkan. Tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lita'adzuri wa yusamma al-ismu al-muntahiyyu bil alifi maqsuran. Mislu al-fata wal-asa wal-hija bacanya ya. Wal-hija wal-roha wal-ridha. Kita jelaskan sedikit. Jadi apabila di sini perubahan ya yang terjadi, harokat yang terjadi pada isim-isim yang diakhiri dengan alif lazimah di sini. Apabila suatu kata itu diakhiri dengan alifan lazimatan, maka akhiruhu alifan, kan karena alasan atau karena faktor ta'adzur, maka di sini dikatakan wa yusamma al-ismu al-muntahiyyu bil
bil alifi maksuran. Maka di sini isim-isim seperti ini disebut dengan isim maksur. Ya, isim ini disebut dengan isim maksur. Karena dia diakhiri dengan alif lazimah. Contohnya fata, al-fata ini. Jadi tidak ada al-fatayu. Orang Arab itu di sini kalau akhirnya alif lazimah tidak ada al-fatayu, fatayi, fataya tidak ada. Asa, hija, roha, ridho. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini semua tadi adalah isim maksur. Wa makana akhiruhu ya'an lazimatan. Sekarang yang kedua, apabila akhir dari isim, ya, dari kata itu adalah ya lazimah, huruf ya lazimah, tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu litsiqal. Tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu litsiqali, ya. Maka ini juga bersifat takdiri tadi, maka ditakdirkan di sini domahnya dan kasrohnya karena alasan sikol, berat dibaca. Ya, ketika akhirnya ya lazimah, maka domahnya, kasrohnya itu ditakdirkan karena berat. Kemudian wa yusamma al-ismu al-muntahiyu bil ya'i mangkusan. Maka ini dia disebut dengan isim mangkus. Ya, kalau diakhiri ya lazimah, maka ini disebut dengan isim mangkus. Wa tadhharu alaihi al-fathatu li khiffatiha ini bacanya, ya. Maka ketika dia berharokat fathah, tadi kan kalau dhammah sama kasrah itu tidak ditampakkan alias ditakdirkan, ya. Akan tetapi tadharu alaihi al-fathatu li khiffatiha, kalau dia harokatnya fathah, maka tadharu, dia akan ditulis, ditampakkan, akan dizohirkan. Karena khifatiha, karena enteng bacanya. Menurut orang Arab ini bacanya enteng. Ya beda kalau orang Jawa, ya. Orang Jawa mau dibaca yu, yi, ya, itu enteng aja. Tapi kalau orang Arab di sini, yang enteng cuma fathahnya saja. Sehingga kalau harokatnya fathah berakhiran ya lazimah, kemudian dia posisinya harus berharokat fathah, ya fathahnya akan ditampakkan. Ya, bisa dipahami semoga, ya. Nahwu al-qadiyah. Nah, di sini maka kelihatan qadiyah. Tapi tidak untuk qadiyi dan qadiyu tidak ada. Tapi ketika fathah ini ditambahkan qadiyah. Wadda'iyah, ya. Wal ghaziyah, ini kelihatan semua. Wassa'iyah, wal atiyah, wal ramiyah. Nah, ini terlihat semua harokat fathahnya, dikarenakan dia adalah isim mankus, yang berarti berakhiran huruf ya lazimah. Yang terakhir wa ma kana mudhafan, kalau dia mudhaf diidhafakan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil munasabati. Ketika dia isimnya itu diidhafatkan dengan ya mutakallim, ya, maka dia akan bersifat takdiri atau ditakdirkan, ya, harokatnya
dengan alasan apa? Munasabah. Lil munasabati, yaitu dia akan menyesuaikan harokat yang sesuai dengan ya. Contohnya gulami, posisinya nanti ya ketika apa namanya marfu, ya, ketika dibaca rofa, ketika dibaca nasab misalnya. Dia di sini harokatnya ya kayak gini gitu. Nggak ada gulamui, nggak ada. Tapi di sini gulami, kitabi, ya, sotiqi, kemudian abi, ustadi, dan seterusnya. Sini harokatnya ini menyesuaikan harokat mimnya, harokat baknya, harokat qafnya, di sini dan seterusnya ini adalah menyesuaikan. Sehingga i'rabnya dia adalah muqaddar, ditakdirkan, dikira-kirakan. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, ini memang satu bab yang sebetulnya kalau di matanya Al-Jurumiyah itu tidak ada. Ya, ini bab tentang bina. Ini pembahasan tentang bina yang memang Ibnu Al-Jurum itu rahimahullah tidak membahasnya. Akan tetapi di sini syarih, yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, dia menambahkan di sini. Ya. Jadi ini bab tambahan lah, istilahnya subbab tambahan yang ditambahkan oleh pensyarah di matan Al-Jurumiyah ini, atau pensyarah yang beliau merasa ini penting begitu, di mana di bab di matan Jurumiyah itu tidak ada. Baik ya, qala asy-syarihu, syarih atau pensyarah kitab matan Jurumiyah mengatakan wa yuqabilu al-i'rabu al-bina'u, yang artinya adalah lawannya dari i'rab itu bina. Jadi ini hanya ingin menjelaskan bahwasannya tadi kan di bab sebelumnya kita bahas i'rabnya. I'rab. Kemudian di sini dibahas apa? Bina. Jadi i'rab ini lawannya adalah bina. Ya, bagaimana kalau kita bilang mu'rab, lawannya adalah apa? Mabni, ya gitu. Mu'rab ada mabni, ada i'rab, ada bina. Kemudian ini bacanya yattadihu, ya. Ittadaha yattadihu. Ya, ifta'ala yafta'ilu. Yattadihu. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhiri. Bisababi bayanil akhiri. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhiri. Intinya di sini setiap kata itu akan tergambar jelas secara sempurna, tergambar secara sempurna ketika kita menjelaskan lawan katanya. Jadi kita ketika menjelaskan tauhid, ya, tauhid itu akan jelas ketika kita menjelaskan syirik. Nah di sini juga syarih mengatakan kalau kita mau mengetahui i'rab itu secara jelas, maka kita juga bisa menjelaskan lawannya, yaitu bina. Maksudnya seperti itu. Jadi supaya kita semakin jelas dengan apa itu i'rab, maka kita menjelaskan lawannya, yaitu bina, dengan menjelaskan secara sempurna lawan katanya, gitu. Ya, tadi analoginya kalau kita mau jelas apa itu tauhid, ya kita juga akan perlu menjelaskan syirik. Sebaliknya juga pengen jelas apa itu syirik, ya kita jelaskan apa? Tauhid. Kita jelaskan kebenaran, yaitu dengan menjelaskan kesalahan. Maka itu salah satu dari keduanya dijelaskan dengan lawannya. Baik. Ya, tamam. Wa qad taraka al-muallifu bayanal bina'i. Jadi muallif
dalam hal ini adalah mu'alifnya adalah Ibnu Ajurum, ini meninggalkan penjelasan tentang bina. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan di awal nih tadi sebelum membahas ini kan tambahan penjelasan oleh Syarih. Di mu'alif ini tidak menjelaskan bina apa. Kemudian wa nahnu nubayyinuhu, dan kami menjelaskan ya tentang bina ini laka kepada mu'alad tariqatil lati bayyana biha al-i'rabu, dengan metode yang sama ketika si pensyarah ini menjelaskan i'rab. Jadi beliau Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ini menjelaskan definisi bina sebagaimana beliau menjelaskannya, caranya ya seperti menjelaskan apa i'rab. Ya biasanya beliau menjelaskan secara lughawi itu apa ya, secara istilahi itu apa, kemudian disebutkan contoh-contohnya dan pembagian-pembagiannya. Metodenya demikian. Kemudian lil bina'i ma'nayani. Jadi ada dua makna ya, dari definisi bina ini. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ahaduhuma lughawiyun wal akharu istilahiyun. Yang pertama adalah secara bahasa, secara etimologi. Yang kedua secara istilahi atau secara terminologi. Fa'amma ma'nahu fil lughati fahuwa ibaratun an wad'i syai'in ala jihatin yuradu biha thubutu wal luzumu. Saya ulangi lagi. Ini saya fa'amma ma'nahu fil lughati, makna secara bahasa. Fahuwa ibaratun, dia adalah ibarah atau ungkapan. An wad'i syai'in ala jihatin. Dia menumpuk apa ya? Semacam meletakkan sesuatu dengan di atas sesuatu yang lain. Intinya numpuk sesuatu begitu. Yaitu biha thubutu wal luzumu, yang itu dimaksudkan untuk apa namanya? Supaya kokoh, supaya tumpukan itu tetap gitu. Thubut ya. Ya kokoh, luzum tetap. Jika secara bahasa gitu. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu ya. Dan barang-barang tersebut tersusun dengan baik, ya. Dengan kokoh dan enggak pindah-pindah gitu, tetap gitu, enggak bergeser-geser. Ini makna apa? Bina, ya. Bangunan. Bina itu kan bangunan. Membina rumah tangga, membangun rumah tangga ya, supaya rumah tangganya kokoh. Wa amma ma'nahu fil istilahi, makna yang kedua adalah secara istilah. Fahuwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan wa amma ma'nahu fil istilahi ya, fil istilahi fahuwa luzumu akhiri al-kalimati halatan wahidatan li ghairi amlin wala i'tilalin. Jadi kalau secara istilah, secara terminologi, bina itu adalah keadaan akhir kata di sini, akhir kata yang dia tetap dalam satu bentuk saja. Halatan wahidatan, dia dalam satu bentuk saja. Kemudian karena dia karena bukan alasan, karena apa ya, bukan bahasanya. Bentar, kita bahasakan dalam bahasa yang enak ya. Jadi albina itu adalah keadaan akhir sebuah kata yang dia selalu tetap, tidak berubah dia hanya punya dalam kondisi satu bentuk saja. Bukan karena adanya lighairi amil, bukan karena adanya amil dan bukan karena adanya i'tilal. I'tilal itu apa? I'tilal itu adalah kata yang diakhiri dengan huruf ilat. Jadi ini kata yang diakhiri huruf ilat.
seperti alif, wawu atau ya. Jadi ini namanya i'tilal. Yang ini dia juga yang akan membedakan antara isim mangkus dengan mabni ya. Jadi isim mangkus itu apa? Jadi isim yang akhirnya apa? Ya itu kan? Ya lazimah. Baik. Wa dzalika kaluzumi kam wa man. Bisa man, bisa min ya. Ini juga. Man istifham atau min. Kalau nggak ada harokatnya kita juga bisa baca dia sebagai min, huruf jar gitu kan. As-sukuna, di mana kam dan min ini adalah mabni sukun. Dia selalu diakhiri dengan sukun. Tidak jadi manu. Tapi nanti ada ini yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ketika dia ketemu sukun lagi setelahnya dia bisa dihidupkan. Ya. Saya jadi minal. Nunnya di apa namanya? Fathahkan gitu. Nah, tapi secara umum ya kita katakan dia adalah kondisinya mabni sukun. Wa kaluzumi haula'i. Haula ini isim syarah ya. Syarah ya isim syarah. Dia juga mabni. Wa hadzami wa amsi, ini maka mereka semua adalah mabni al-kasrah, mabni kasrah. Ya akhirnya selalu dibaca kasrah. Wa kaluzumi mundu wa haitsu ad-dhammah. Mundu dan haitsu ini mabni dhammah. Dia selalu diakhiri apa? Dhammah. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah. Aina dan kaifa ini adalah mabni fathah. Ini secara istilah, maka dia adalah keadaan akhir kata dan dia tidak berubah bukan karena amil atau diakhiri huruf ilat. Jadi kalau di sini mabni itu atau bina ya. Bina ini kita boleh katakan ini dia tidak berubah tidak berubahnya dia bukan karena amil. Ada dua sebab, bukan karena amil atau i'tilal tadi. I'tilal atau diakhiri, i'tilal itu diakhiri dengan huruf ilat. Nah, jadi ini adalah definisi mabni atau bina ya secara istilah. Definisi bina secara istilah. Jadi kalau kata apa? Al-Fatah itu mabni bukan? Al-Fatah. Anggaplah ini Al-Fatah. Ini saya tidak jelas ya. Ini ada kata Al-Fatah. Ini mabni bukan? Nah. Dia adalah mu'rab. Ya, dia mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Ya, akhirnya dia huruf ilat. Dia bukan mabni meskipun tidak berubah kan fatah, al-fatah itu mau di posisi manapun tetap bacanya al-fatah. Mau di posisi rafa di al-fatah, di posisi nasab di al-fatah, dijarkan juga al-fatah. Meskipun dia tetap, dia nggak ada perubahan, tapi dia bukan mabni, dia adalah mu'rab. Kenapa? Karena dia punya huruf ilat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau dia punya huruf ilat, itu dia bukan mabni, bukan termasuk bina. Ya, meskipun di sini tadi kita katakan al-fatah itu segala posisi, mau rofa, mau nasab, mau jar, itu dia tetap bacanya adalah al-fatah, atau alias dia tidak mengalami perubahan apapun. Tapi dia dikatakan mu'rab. Wa ba'da bayani kulli hadhihi al-asya'i la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rabi wal mabni. Setelah memahami penjelasan ini tadi, penjelasan di atas ya, maka Anda
tidak lagi akan mengalami la ta'siru, tidak mengalami kesulitan, tidak ada kesulitan alaika bagimu ma'rifatul mu'rabi wal mabni, untuk mengetahui, untuk mengenal mu'rab dan mabni. Jadi setelah ini penjelasan tadi, semoga kita untuk bisa paham apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Fa innal mu'raba ma taghayyara halu akhiri lafdhan, ma taghayyara halu akhirihi lafdhan aw takhsiran bisababil awamili. Wal mabni, atau ini bisa mau dibaca wal mabniyu boleh. Kalau wal mabniyu itu berarti dia terlepas dari yang sebelumnya, dia tidak diatofkan, dia dianggap sebagai wawu tidak. Kalau dianggap wawu tidak, bacanya wal mabniyu. Tapi kalau mau diatofkan dengan yang ini, jadi wal mabniyah. Karena ini kan al-mu'rab ini isimnya inna, kemudian al-mabni ini diatofkan pada ini, sehingga dia dibaca wal mabniyah. Serah ya, bisa dibaca mabniyu atau al-mabniyah. Wal mabniyu ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin. Jadi mu'rab itu kata yang bisa berubah akhir katanya, harokat akhirnya atau keadaan akhirnya, baik secara takdir atau secara takdir yang disebabkan oleh adanya amil. Saya ulangi lagi, mu'rab ini adalah kata, apa saja kata yang bisa berubah keadaan akhirnya secara lafaz. Secara lafaz berarti kelihatan, atau takdir atau secara takdir, bisa babil awamili karena adanya sebab amil yang masuk padanya atau yang mendahuluinya. Itu mu'rab. Wal mabni, adapun mabni itu adalah kata yang lazima akhiruhu halatan wahidatan. Jadi keadaan akhirnya itu tetap pada satu keadaan. Li ghairi amilin wala i'tilalin. Bukan karena adanya amil ataupun adanya i'tilal. Baik ya, demikian semoga dipahami. Kita tamrinnya nanti kita skip saja. Kita latihannya di skip saja dulu. Jadi tadi kalau kita bisa ringkas sedikit ya. Jadi al-bina itu bina itu kan ada yang mabninya as-sukun ya. As-sukun ya, mabni sukun. Ada yang juga mabni kasrah. Ada yang mabni dhammah. Ya, dhammah. Dhammu. Kemudian ada yang mabni fathah. Kalau kita ringkaskan, jadi mabni atau bina ini macamnya, mabninya, kondisinya bisa dalam bentuk sukun, bisa dalam bentuk kasrah, bisa dalam bentuk dhamma ataupun fathah. Anwa'ul i'rab ini jenis-jenis apa? I'rab, ya, macam-macam i'rab. Wa aqsamu ini matannya yang di sini qala musannifnya yaitu Ibnu Ajrum. Qala musannifu rahimahullah, Ibnu Ajrum ini wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian dari i'rab ini ada 4. Ya, sudah mahrum lah, semua sudah tahu insyaallah. Yang pertama adalah raf'un, rafa. Yang kedua adalah nasbun, nasab, khafdun, khafat atau jar. Kemudian jazmun, jazam. Fadil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Dari 4 perubahan ini, 4 perubahan ini tadi yang berlaku pada isim ini, yang pertama adalah rafa, kemudian nasab dan khafat. Isim ini tidak bisa tidak berlaku ya, tidak berlaku jazm pada isim. Tidak. Walil af'ali, dan adapun untuk fi'il min dzalika raf'u
dia berlaku padanya rafa, kemudian wan nasbu nasab, wal jazmu jazam, wala khafdu fiha, dan padanya tidak berlaku apa? I'rab khafat. Jadi ini tidak berlaku untuk fi'il. Itu. Kemudian wa aqulu, qala syarih, syarah mengatakan, aku mengatakan, kata beliau Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, anwa'ul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Jadi macam-macam i'rab yang terjadi atau yang berlaku pada isim dan fi'il, ya, itu semuanya ada berapa? Arba'atun, ada 4. Al-awalu, yang pertama yaitu rafa, wasani yang kedua yaitu an-nasbu, al-awalu ar-raf'u, ya, wasani an-nasbu, wasalisu al-khafdu, warabi'u yang keempat al-jazmu. Walikulli wahidin min hadhil anwa'i al-arba'ati ma'nan fil lughati wa ma'nan istilahin nuhati. Ya, dan masing-masing kata ini memiliki makna menurut bahasa dan istilah ahli nahwu. Jadi nanti setelah ini akan dijelaskan makna rafa secara bahasa dan nahwu semuanya. Makna nasab secara bahasa dan nahwu, khafat secara bahasa dan nahwu, jazm secara bahasa dan nahwu akan dijelaskan setelahnya. Kita ke yang pertama dulu. Ammar raf'u, adapun rafa, ya, fahuwa fil lughati, secara bahasa dia apa? Maknanya apa? Dikatakan di sini al-uluwu wal irtifa'u. Al-uluwu itu artinya adalah tinggi. Di rafa itu al-uluwu itu tinggi. Wal irtifa'u, irtifa' itu di atas, tinggi di atas. Baik, ini makna secara lughah. Paham? Wa huwa fil istilahi, adapun makna ar-raf'u menurut istilah, menurut terminologi ahli nahwu, dia adalah taghayyurun makhsusun, taghayyurun makhsusun, alamatuhu dhammatu wa ma naba anha. Dia adalah taghayyurun makhsusun, perubahan khusus yang alamatuhu dhammatu, yang ditandai dengan harokat dhammah. Selain dhammah dikatakan di sini wa ma naba anha, dan apa saja yang menggantikan harokat dhammah. Di rafa itu taghayyurun makhsusun, perubahan secara khusus, ya, yang alamatuhu, tandanya ad-dhammatu, secara umum gampangannya begitu, tandanya adalah dhammah. Nah, tapi yang lain juga ada wa mana ba'anha, yang bisa menggantikan apa? Dhammah. Wa sata'rifu, ini sata'rifu qoriban, ini pakai sin, ya, ini apa? Fi'il mudhari', ya. Masih ingat ya, kita recall sedikit materi yang lalu. Sata'rifu ini fi'il mudhari'. Sinnya ini maknanya apa ini? Maknanya adalah qarib, dekat. Ya. Ini kan ada yang maknanya dekat, ada yang maknanya masih nanti begitu. Nah, ini di sini wasata'rifu qariban, yang akan kita kita lihat, ya, dalam sebentar lagi. Begitu. Dia menggunakan menggunakan sin di sini, ya. Sin yang maknanya adalah dekat. Qarib. Ya, kita lanjutkan. Wa sata'rifu qariban ma yanubu 'anid dhammati fil faslil ati insyaallah. Insyaallah. Insyaallah.
Kita akan tahu tanda-tandanya yang bisa menggantikan dhammah itu apa setelah ini ya. Setelah ini insyaallah. Tamam. Wa yaqa'u ar-raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li. Rafa ini berlaku atau terjadi ya, atau bisa terjadi, bisa berlaku pada isim, setiap isim dan fi'il. Contohnya nahwu yaqumu aliyun. Contohnya Ali berdiri. Ini sedang berdiri. Wa yasdahu al-bulbulu. Yasdahu itu apa? Berkicau. Burung bulbul sedang berkicau. Di sini apa? Baik isim maupun fi'il yang ada di kalimat-kalimat tadi, di yaqumu aliyun, yasdahu al-bulbulu, ini semua bacaannya adalah rafa. Ya, dia hukumnya dibaca rafa. Yaqumu ini rafa, aliyun ini rafa, yasdahu ini rafa, al-bulbulu ini juga rafa. Selanjutnya yang nasab. Wa amma nasbu, yang kedua ini adalah nasab fahuwa fil lughati di secara bahasa, yaitu taghayyurun makhsusun al-istiwa'u wal istiqamatu. Istiwa itu apa namanya? Tegak. Nasab itu artinya tegak. Istiqamah itu artinya lurus. Gak lurus. Ini secara apa? Bahasa. Nasab itu tegak atau lurus, tegak dan lurus. Al-istiwa wal istiqamatu. Al-istiwa'u wal istiqamatu. Wa huwa fil istilahi, adapun dia secara istilah, taghayyurun makhsusun alamatuhu, ya benar ya. Taghayyurun makhsusun alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha wa yaqa'u an-nasbu fi kullin minal ismi wal fi'li aidan. Ya bisa berlaku pada isim dan fi'il. Juga sama seperti halnya rafa. Nahwu contohnya lan wahibba al-kasala. Contohnya saya tidak suka malas. Saya tidak suka terhadap kemalasan. Saya nggak akan pernah suka dengan kemalasan. Mana ini yang nasab? Wahibba ini nasab. Al-kasala ini juga apa? Nasab. Wahibba ini adalah fi'il. Kenapa dia dibaca nasab? Karena ada lan. Al-kasala ini adalah isim. Kenapa dia dibaca nasab? Karena dia adalah maf'ulnya wahibba. Baik. Yang berikutnya, wa ammal khafdu, ini sekarang yang ketiga, khafat atau jar, fahuwa fil lughati, secara bahasa at-tasaffulu. Tasaffulu itu maknanya adalah rendah. Rendah di bawah. Kemudian wa huwa fil istilah, secara istilah adalah taghayyurun makhsusun alamatuhul kasratu wa ma naba anha. Dia adalah perubahan yang ditandai dengan adanya harokat kasrah ataupun wa ma naba 'alaiha, apapun yang bisa menggantikan kasrah. Jadi apapun yang menggantikan kasrah. Wala yakunu al-khafdu illa fil ismi. Nah, kalau khafat ini dia hanya berlaku atau hanya terjadi pada isim. Dia hanya terjadi pada isim. Nahwu misalnya ta'allamtu minal kasuli. Nah, di sini yang dibaca
khafat ini adalah al-kasul. Kenapa dibaca kasrah? Karena dia kemasukan huruf jar, yaitu min. Jadi min kemudian masuk ke isim kasul, maka dia dibaca kasrah. Kemudian kita lanjutkan, ya. Wa amal jazmu fa huwa fil lughati, jazm secara bahasa al-qat'u, yaitu memutuskan atau memisahkan. Wa fil istilah, secara istilah adalah taghayyurun maksusun alamatul as-sukun wa manaba'an. Dia perubahan khusus yang tandanya adalah sukun, tanda defaultnya itu sukun. Wa manaba'anu, dan apa yang bisa menggantikan sukun. Wala yakunu al-jazmu illa fil fi'lil mudhari'. Jazm ini hanya berlaku pada fi'il mudhari'. Jadi untuk yang ketiga dan keempat ini hanya berlaku khusus. Kalau rafa' dan nasab tadi berlaku pada isim dan fi'il, akan tetapi untuk khafat dan jazm, jadi khafat ini hanya berlaku pada isim, jazm hanya berlaku pada fi'il mudhari'. Contohnya lam yafuz mutakasilun. Nah, di sini yafuz, faza yafuzu fauzan, kan? Fi'il amrnya adalah fuz. Ya. Maka dia yafuz ini bukan fi'il amr. Faza yafuzu. Ya, benar kan? Yafuz. Faza bukan fi'il amr, ya. Bukan fi'il amr. Benar, dia bukan fi'il amr. Yang artinya di sini lam yafuz mutakasilun, itu orang yang malas itu nggak akan meraih kesuksesan. Dia dibaca sukun karena dia kemasukan lam. Ini amil jazm yang masuk pada fi'il mudhari' sehingga dia dibaca sukun. Faqad tabayyana laka anna anwa'al i'rabi 'ala thalathati aqsamin. Ini sudah jelas bahwasannya i'rab ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ismun mushtarikun bainal asma'i wal af'ali, yaitu i'rab yang berlaku pada isim dan fi'il. Jadi i'rab ini, al-i'rab yang pertama berlaku pada isim dan fi'il. Rafa, ya, ar-raf'u ini berlaku pada isim dan fi'il. Kemudian yang kedua ini nasab juga, ya, an-nasbu ini juga berlaku pada isim dan fi'il. Kemudian waqismun mukhtasun bil asma'i, ini khusus untuk isim saja, yang berlaku pada isim saja. Al-khafat ini berlaku pada isim. Kemudian yang terakhir ada ismun mukhtasun bil af'ali wa huwa al-jazm, yang dia hanya berlaku pada fi'il, yaitu. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.